Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang makruh di dalam bulan puasa ataupun yang makruh dikerjakan saat berpuasa adalah sangat banyak. Tetapi kita akan membahas yang umum ataupun yang sering terjadi di khalayak ramai, semisal mencium ataupun memakai wangi-wangian. Jadi memakai wangi-wangian ataupun menciumnya, bahkan menilik ataupun melihat kepada wangi-wangian pun itu tergolong ke dalam perkara yang makruh yang dikerjakan saat berpuasa. Kemudian ada juga perkara yang makruh saat berpuasa adalah merasai makanan, mengunyah makanan, berbicara yang kotor, yang jorok, mencaci maki dan sebagainya, yang termasuk dalam perkataan-perkataan yang kotor yang sudah kita maklumi bersama. Kemudian kepada orang yang sudah berkeluarga ataupun yang sudah menikah, mereka berciuman dengan orang-orang yang dikhawatirkan akan membangkit syahwat. Itu khusus kepada orang-orang yang telah menikah. Jadi mereka yang sudah berpasangan itu dikhawatirkan di saat mereka berciuman akan membangkitkan syahwat, sehingga efek daripada membangkitkan syahwat akan menuju kepada hal yang tak diinginkan, yang memang dilarang dalam bulan Ramadan. Kemudian pula bermesraan dengan suami istri, bermain catur, artinya hal-hal yang dapat membuat orang yang berpuasa menjadi lalai. Bahkan di sini menonton televisi, kalau kita kan bermain HP gitu kan, dan mendengarkan lagu yang tidak ada musiknya, mendengar liriknya saja tanpa ada backsoundnya, tanpa ada musiknya. Jadi mendengar musik, mendengar lagu yang tidak ada musiknya. Tetapi kalau mendengar lagu yang diiringi dengan musik, itu sudah haram hukumnya, tidak lagi makruh. Kemudian memasuki kepada kamar uap dengan tidak ada hajat. Kemudian mengakhiri buka di saat hidangan sudah siap. Ini termasuk perkara-perkara yang dimakruhkan. Artinya kita harus menjaga hal-hal yang makruh. Kenapa? Karena di saat kita mengerjakan yang makruh, tentunya pahala daripada puasa kita sudah gugur. Maka di saat kita menjaga puasa, bukan hanya menjaga diri puasa, tetapi kita juga harus menjaga pahala puasa. Karena antara pahala puasa dengan puasa itu berbeda. Hal yang dapat membatalkan puasa berbeda dengan hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Tentunya dua hal ini, dua perkara ini harus kita jaga. Yang pertama, menjaga hal yang dapat membatalkan puasa, sehingga puasa kita masih utuh seperti yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga pahala puasa. Bagaimana menjaga pahala puasa? Menjaga pahala puasa adalah menjauhkan daripada hal-hal yang makruh. Artinya di saat kita mengerjakan yang makruh, pahala puasa kita sudah gugur walaupun puasa kita masih utuh. Nah, buat kita semua dalam puasa ini bukan hanya menjaga puasa, tetapi juga harus menjaga pahala puasa, sehingga puasa dan pahala puasa disatukan menjadi puasa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin inilah kesimpulannya, yaitu perkara yang dapat tergolong ke dalam makruh, sehingga kita harus menjaganya agar puasa kita diberikan pahala dan diberikan pahalanya puasa, bukan hanya diberikan pahala puasa saja. Mungkin inilah perkara yang tergolong ke dalam makruh yang dikerjakan saat puasa. Maka kita harus menjaganya, karena menjaga pahala puasa itu berbeda dengan menjaga puasa. Menjaga puasa itu dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Namun jika kita menjaga pahala puasa dengan tidak melakukan hal yang makruh yang dapat menggugurkan pahala puasa. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.